Halo, jumpa lagi dengan saya Yusra Devawati SPD, guru fisika di SMA Negeri 1 Kecamatan Bubua, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Silahkan tonton video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum anak-anak semua. Sebelum belajar, mari kita rapikan diri dan lingkungan sekitar kita, serta berdoa agar pembelajaran kita di hari ini diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi pembelajaran kita hari ini tentang besaran vektor. Yang kompetisi dasarnya adalah KD33 menerapkan prinsip penjumlah vektor sebidang, misalnya perpindahan. KD43 merancang percobaan untuk menentukan resultan vektor sebidang, misalnya perpindahan, beserta presentasi hasil dan makna fisiknya. Adapun indikator pencapaian untuk pertemuan kali ini, yang pertama, siswa mampu menguraikan besaran vektor dan besaran skalar beserta contohnya. Yang kedua, menuliskan simbol atau notasi besaran vektor. Oke anak-anak semua, sebelum membahas lebih lanjut, mari kita ingat kembali materi sebelumnya tentang besaran yang dibedakan berdasarkan satuannya, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, besaran yang dibedakan berdasarkan nilai dan arahnya. Besaran berdasarkan nilai dan arahnya dibedakan menjadi dua lagi, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang mempunyai nilai dan satuannya. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai, satuan, dan arahnya. Untuk keterangan lebih lanjut, mari Anda perhatikan tabel berikut ini. Besaran skalar, kita menuliskan nilai dan satuannya saja. Contoh besaran skalar, ada massa, ada volume, ada potensial, ada luas, seperti yang Anda amati pada tabel berikut ini. Contohnya, misalnya massa 64 kg beras. Atau contoh selanjutnya, suhu di ruangan kita ini 20 derajat Celcius. Jadi di situ yang dapat kita amati cuman nilai daripada besaran yang kita ukur yang dilengkapi dengan satuannya. Sehingga dalam mengoperasikan besaran skalar sama dengan pengoperasian algebra biasa, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya besaran vektor. Besaran vektor menuliskan nilai, satuan, dan arahnya. Seperti tabel berikut ini, besaran vektor ada perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, berat, dan lain sebagainya seperti yang Anda lihat di tabel. Adapun contoh besaran vektor, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 45 km per jam ke arah timur. Contoh selanjutnya, meja didorong dengan gaya 12 Newton ke kanan. Dalam pengoperasiannya, besaran vektor yang dari contoh soal di atas, kita tuliskan nanti simbolnya dalam bentuk tanda panah. Garis dari tanda panah menyatakan nilainya dan anak panah menyatakan nanti arahnya. Sehingga dalam pengoperasian besaran vektor berbeda dengan pengoperasian besaran skalar. Untuk lebih lanjut berarti kita akan bahas besaran vektor, baik itu operasian penjumlahan maupun pengurangan sesuai dengan capaian daripada kompetensi dasar yang telah Ibu bacakan tadi. Nah, untuk lebih memahami
Beda besaran vektor dengan besaran skalar, kita lihat soal-soal berikut ini. Perhatikan tabel di samping yang merupakan besaran skalar adalah, nah dari tabel itu ada 1 gaya, 2 berat, 3 massa, 4 jarak, 5 kecepatan. Nah dari tabel itu gaya memiliki arah, berarti dia besaran vektor. Berat memiliki arah, berarti dia besaran vektor. Massa tidak mempunyai arah, cuma nilai dan satuan saja, maka massa besaran skalar. Yang keempat, jarak itu adalah total perjalanan atau pergerakan benda secara keseluruhan, itu adalah besaran skalar. Yang kelima, kecepatan, karena memiliki arah dan nilai, maka kecepatan merupakan besaran vektor. Jadi jawaban dari soal berikut ini adalah yaitu 3 dan 4. Berarti jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, pernyataan yang benar tentang besaran vektor adalah A. Memiliki arah saja, B. Memiliki nilai saja, C. Memiliki nilai dan arah, D. Tidak memiliki nilai dan arah, E. Sama dengan besaran turunan. Nah, mana Anda pilih jawabannya? Ya, C. Memiliki nilai dan arah. Soal selanjutnya, sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan 60 km per jam ke arah timur. Kecepatan merupakan besaran vektor dengan nilai dan arah sepeda motor masing-masing adalah A. Kecepatan dan kilometer per jam, B. Sepeda motor dan 60, C. 60 dan kilometer per jam, D. 60 dan ke timur, E. Sepeda motor dan timur. Nah, yang ditanya adalah nilai dan arah. Berarti jawabannya adalah ya D. 60 dan ke timur. Terakhir, soal selanjutnya, besaran berikut ini yang merupakan besaran vektor adalah massa, A. Massa, waktu dan suhu, B. Jarak, kecepatan dan suhu, C. Perpindahan, kecepatan dan gaya, D. Energi, medan listrik dan jarak, E. Gaya, momentum dan daya. Nah, mana Anda yang memilih jawabannya tentang besaran vektor? Ya, jawabannya adalah C. Perpindahan, kecepatan, dan gaya. Terakhir, perhatikan tabel di samping ini. Pernyataan yang benar sesuai tabel adalah besaran skalar 1. Suhu, besaran vektor impuls, 2. Berat, besaran vektornya gaya, 3. Massa, besaran skalarnya, besaran vektornya medan listrik, 4. Energi, besaran skalarnya, besaran vektornya tekanan. Manakah pasangan berikut yang benar besaran skalarnya dan besaran vektornya? Iya, yang benar adalah 1. Suhu besaran skalar, impuls besaran vektor, dan 3. Massa besaran skalar, medan listrik adalah besaran vektor. Jadi jawabannya adalah E. Kenapa 2 dan 4 tidak? Karena 2 dan 4 semuanya adalah besaran vektor. Oke Anda semua, demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga Anda dapat memahaminya lebih baik. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.